Pernahkah kalian mendengar suara kereta kencana di tengah malam saat semua orang tertidur dan suara jangkrik pun terdengar seperti berbisik takut? Tahun 2010, di sebuah desa di Kabupaten Malang, seorang pemuda bernama Rizky mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Setiap malam Jumat, jam 1 dini hari, ia mendengar suara yang tak masuk akal. Suara roda kayu, disertai suara derap kuda, dan gemerincing seperti logam. Seolah-olah kereta dari masa lalu datang menjemput seseorang. Desa itu bernama Ngudirejo, desa kecil di lereng bukit, sunyi dan dikelilingi perkebunan serta pohon-pohon tua yang dianggap keramat. Salah satu pohon paling tua adalah pohon serikaya besar tepat di depan rumah Rizky. Pohon itu menjulang tinggi, rimbun, dan tua. Konon sudah ada sejak zaman kolonial. Rizky, 22 tahun waktu itu, tinggal bersama ibunya setelah sang ayah meninggal sejak kecil. Ia adalah pemuda biasa, bekerja di kota dan pulang setiap malam, menjalani hidup seperti umumnya. Tapi sejak awal bulan Suro, hidupnya mulai berubah. Malam Jumat pertama, Rizky terbangun tanpa alasan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia mengira karena kecapean, tapi saat membuka jendela kamarnya, ia mendengar suara aneh. Suara roda kayu di tanah, disusul denting logam seperti lonceng kecil. Tapi ketika ia mencoba melihat keluar, jalan di depan rumah gelap dan kosong. Tidak ada apa-apa. Ia kembali tidur, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang terasa ganjil. Malam Jumat berikutnya, suara itu kembali, tapi kali ini lebih jelas. Bahkan ia bisa mendengar suara derap langkah kuda, seperti berjalan perlahan di jalan tanah. Ibunya pun bangun dan bertanya, "Le, kowe krungu suara apa iku? Kok koyok suara kereta?" "Nak, kamu dengar suara apa itu? Kok seperti suara kereta?" "Aku krungu, Bu, nanging aku ora weruh apa-apa." "Aku dengar, Bu, tapi aku tidak melihat apa-apa." Ibunya langsung merapatkan selimut. "Ojo sembarangan delok, Le. Ibu duduk kereta menungso. Jangan sembarangan lihat, Nak. Itu bukan kereta manusia." Malam Jumat ketiga, suara itu tidak hanya lewat, tapi berhenti tepat di samping rumah Rizky. Rizky membuka jendela perlahan, dan di sana ia melihat dengan jelas sebuah kereta kencana emas dengan roda kayu besar dan ukiran-ukiran aneh, tarik oleh 2 kuda hitam tinggi. Setirnya mengenakan pakaian serba gelap, wajahnya tertutup. Dari dalam kereta turun seorang putri, cantik, anggun, pakai kebaya kerajaan dan hiasan kepala seperti bangsawan. Ia berjalan ke arah pohon serikaya. Dari bawah pohon muncul sosok besar berwarna hitam. Wajahnya gelap, tinggi hampir 2 kali manusia, seperti bayangan hidup. Putri itu bicara pada sosok besar itu, tapi tidak terdengar sepatah kata pun. Mulut mereka bergerak,
Wajah mereka serius, seakan sedang membahas sesuatu yang penting. Tapi bagi Rizky, semuanya hening. Dan saat Rizky hendak memanggil ibunya, sang putri menoleh perlahan ke arahnya dan tersenyum. Senyum lembut namun membuat bulu kuduk berdiri. Malam Jumat keempat, suara itu kembali. Kali ini keretanya datang lebih awal. Jam menunjukkan 12.47. Ketika Rizky terbangun karena denting suara kuda dan roda. Tapi kali ini tubuh Rizky mendadak berat. Keringat dingin keluar. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan saat mengintip dari celah gorden, kereta itu sudah ada di sana. Sang putri turun dan bertemu sosok penunggu pohon itu lagi. Mereka berbicara, mulut bergerak, tapi lagi-lagi tak ada suara. Rizky hanya bisa melihat mereka dan tak berani membuka jendela sepenuhnya. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan pandangannya buram. Sebelum ia jatuh pingsan, matanya masih menangkap pandangan sang putri yang kembali menoleh ke arahnya. Kali ini tidak tersenyum. Keesokan harinya, Rizky demam tinggi. Ibunya panik dan memanggil Pak RT serta tetangga. Mereka sepakat untuk memanggil orang pintar yang dikenal di desa itu, Mbah Parmin, seorang dukun sepuh yang dipercaya menjaga keseimbangan gaib desa. Saat melihat Rizky yang terbaring lemas, Mbah Parmin hanya geleng kepala. Iki ora loro biasa, Bu. Anakmu wis diwangsuli jokot liya. Ini bukan sakit biasa, Bu. Anakmu sudah disentuh dunia lain. Kula nyuwun tulung, Mbah. Napa niku putrine kereta kuwi? Napa dosaku nganti anakku kena iki? Saya mohon bantuan, Mbah. Apakah itu putri dari kereta itu? Apa dosa saya sampai anak saya terkena begini? Putri iki duduk lelembut sembarangan. Biasane mung muncul lek ana janjine sing durung rampung. Lan kowe le, Rizky, mungkin wis tau ndelok apa sing ora kudune. Putri itu bukan makhluk halus sembarangan. Biasanya hanya muncul jika ada janji yang belum selesai. Dan kamu, Rizky, mungkin telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Malam harinya, Mbah Parmin memulai ritual kecil di depan rumah Rizky. Ia duduk bersila, membawa kendi, dupa, dan bunga melati. Angin tiba-tiba berembus kencang. Dupa menari liar. Mbah Parmin memejamkan mata, lalu berkata, "Putri iki dulune raja jaman Mataram. Ono perjanjian karo penunggu alas sing dilanggar. Saiki dheweke terus bali saben malam Jumat. Goleki pangapura utawa lambang tulus. Putri ini dulunya putri kerajaan Mataram. Ada perjanjian dengan penunggu hutan yang dilanggar. Kini dia terus kembali setiap malam Jumat, mencari pengampunan atau tanda ketulusan." Rizky yang mulai siuman mendengar samar-samar, Aku ora pingin delok maneh. Aku nggak mau lihat lagi." Tapi Mbah Parmin menatapnya dalam-dalam. "Kowe wis dipilih kanggo ndelok, nanging isih iso diputus yen kowe wani ketemu. Sepisan maneh lan ngatur niatmu. Kamu sudah dipilih untuk melihat, tapi masih bisa dihentikan jika kamu berani bertemu sekali lagi dan menyampaikan niatmu." Malam Jumat kelima, desa itu hening. Tak ada jangkrik, tak ada suara angin.
Mbah Parmin meminta Rizky untuk duduk di dalam rumah. Lilin menyala di setiap sudut. Ibunya memeluk Al-Quran, berdoa tanpa suara. Tepat pukul 1 dini hari, kereta kencana itu datang lagi. Tapi kali ini tidak berhenti di luar. Kereta itu muncul di dalam mimpi Rizky. Ia berdiri di tengah padang rumput berkabut. Sang putri turun dari kereta dan berjalan ke arahnya. Namun, mulutnya tetap bergerak tanpa suara. Ia menunjuk ke dada Rizky, lalu ke langit, lalu ke pohon serigaya. Isyarat demi isyarat, seakan menyampaikan pesan. Tapi Rizky tak paham. Akhirnya, sang putri meraih tangan Rizky, meletakkan bunga melati, dan menghilang bersama kabut. Rizky terbangun di pagi hari dengan tubuh lebih ringan. Keringat masih membasahi keningnya, tapi perasaan mencekam itu telah sirna. Di atas dadanya benar-benar ada bunga melati segar, wangi dan putih bersih. Ibunya menangis haru. Alhamdulillah, anakku wis bali. Gusti matur suwun. Alhamdulillah, anakku sudah kembali. Ya Allah, terima kasih. Mbah Parmin datang pagi-pagi membawa air kelapa muda dan daun sirih. Melati iku tondo resik, tondo pangapura, putri iku wis nampa niat mulih. Nanging panggonane kudu tetep dijogo. Melati itu tanda bersih, tanda pengampunan. Putri itu telah menerima niatmu, nak. Tapi tempatnya tetap harus dijaga. Atas petunjuk Mbah Parmin, Rizky dan warga tidak menebang pohon serigaya, tapi mereka membersihkannya, menaruh sesajen sederhana, bunga melati, kembang 7 rupa, dan secangkir air putih di bawahnya setiap malam Jumat Legi. Sejak saat itu, suara kereta tak pernah terdengar lagi. Namun, setiap malam Jumat Legi, Rizky masih memasang dupa di jendela kamarnya sebagai bentuk penghormatan. Nuwun Gusti Putri, mugi tentrem duniamu lan duniaku. Terima kasih Gusti Putri, semoga damai duniamu dan duniaku. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rizky pindah ke kota untuk bekerja. Tapi ia sering kembali ke desa setiap malam Jumat Legi, hanya untuk duduk di beranda rumah lamanya sambil menyeruput teh. Ia menatap pohon serigaya yang kini terlihat lebih cerah dan tenang. Terkadang, ketika malam sangat hening, ia masih bisa melihat bayangan kereta kencana itu di kejauhan. Tapi, tanpa suara, tanpa gangguan, hanya meninggalkan jejak roda samar di tanah berembun. Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda, tapi bagi Rizky, itu adalah bagian dari hidupnya. Sebuah pengalaman yang mengajarkan bahwa tak semua yang gaib datang untuk menakuti. Beberapa hanya ingin dikenang, dimengerti, dan diberi tempat untuk pulang. Maka, jika suatu malam Jumat kamu terbangun karena suara roda kayu dan derap kuda, jangan buru-buru membuka jendela, karena bisa jadi bukan kamu yang mengintip mereka, tapi mereka yang sedang menunggu tatapanmu. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.